Yesus. Gini, Makanya Bang, Al-Quran bingung memberi jawabannya sehingga dikasih jawaban syubihalahum. Apa itu syubihalahum? Saya jelaskan ya. Jadi gini, Bang. Saya jelaskan. Ada cerita versi orang Kristen, ada cerita versi Quran. Tidak bisa. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan. Karena video ini gitu ya, ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Bang Rizal. Oke, kita kasih naik ada Bang Rizal. Ya, selamat pagi Bang Rizal. Pagi, Bang. Sorry, aku mau mandi, belum jadi mandi. Lihat Abang live tadi, nyimak sebentar. Oh begitu. Bang Rizal, saya tanya dulu, Anda Muslim Bang? Muslim, Bang. Muslim, ya. Gimana Bang? Anda setuju nggak dengan tema si pagi hari ini nih? Setelah 13 tahun mempelajari Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Kalau sayanya enggak, kalau Abang mungkin iya. Karena andanya nggak pernah mempelajari agama Islam. Coba ayo kita simpulkan ya. Kita akan simpulkan bahwa Allah itu seorang penipu ulung. Ya. Dan itu ada ayatnya itu. Allah itu adalah sang pembuat tipu daya. Allah itu. Baik. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kan orang-orang hendak menyalibkan Isa, betul? Iya, lanjut. Lalu ada orang lain yang bukan Isa, wajahnya diserupakan menjadi wajahnya Isa, betul? Informasinya begitu, lanjut. Anda percaya nggak dengan informasi itu? Enggak. Nah, terus gimana dong? Terus gimana informasi yang benar? Gimana? Gimana? Tadi aku kan udah nyimak, Bang. Jadi sampai aku baca nih, ini. Saya perhatikan, ya. Jadi dari tadi saya perhatikan, ternyata di sini bukan tentang seseorang, tapi merupakan ini, tentang ini nih. Rasulullah itu artinya utusan Allah. Jadi soal penyalipan di sini bukan tentang manusianya, tetapi tentang ajaran. Jadi semacam ajaran yang di copy paste lalu direvisi gitu, Bang. Ini gimana ini teman-teman, nyambung nggak teman? Coba ya, Bang, sebentar Bang, saya mau tanya, itu surat berapa Bang? An-Nisa 157. Oke, An-Nisa 157. Coba Abang cek di situ biar saya bacakan. Wa qaulihim, betul? Betul. Ya, benar. Wa qaulihim inna qatalnal masih, betul? Ya, benar. Isa bin Maryam, betul? Betul. Lanjutannya? Rasulullah. Rasulullah. Ya. Terus? Wama qataluhu. Wama qataluhu.
Dan mereka tidak membunuhnya. Ini eksekusi kalau Iya, saya lihat, Bang. membunuh. Macam Bang. kayak oke lah dibunuh nggak apa-apa lah, Iya. dimatikan, dihilangkan. Iya, dimatikan begitu. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, dan juga mereka tidak menyalibnya, betul? Iya, benar-benar. Walakin, akan tetapi Subihalahu. syubihalahu, melainkan yang diserupakan, betul? Ya, dikopi, dikopi. Oke, jadi mereka tidak membunuh Isa dan juga tidak menyalib Isa, betul? Betul. Tetapi yang disalibkan siapa? Nggak ada keterangan siapa di sini, Bang. Yang ada di sini Maha ada lengkap Al-Quran dan maha membingungkannya. Jadi gini saya jelaskan ya. Al-Quran kan Abang tahu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan yang dipahami orang adalah tafsiran. Jadi aku nggak percaya dengan kebanyakan tafsiran Quran. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kalimat teks aslinya. Jadi di sini kan nampak seolah-olah kalau mengikut tafsiran ya. Jadi macam begini nih. Bang Edis yang diselamatkan lalu aku ditumbalkan, kan begitu. Kalau mengikut tafsiran. Sebentar. Barusan Anda katakan Anda tidak setuju dengan tafsiran. Kebanyakan begitu ya. Oke, tetapi bunyi tafsirannya, kebanyakan bunyi tafsirannya adalah ada orang lain, kemudian diserupakan orang lain itu menjadi Isa dan dialah yang disalibkan. Nah, tadi saya sudah berbicara dengan 2 atau 3 orang muslim, saya katakan berarti menurut jika demikian itu, maka Allah menumbalkan orang lain, betul? Betul. Betul. Dan jika memang itu benar, bahwa Allah membuat orang lain menjadi Isa dan dia disalibkan, maka orang-orang telah tertipu, betul? Jika Allah menumbalkan, betul. Oke, telah tertipu. Sehingga menurut pemahaman yang demikian itu, Allah tiada lain adalah penipu umat manusia, betul? Jika itu dipercaya, betul. Iya. Tetapi Anda sebagai muslim nih, Anda sebagai muslim, Anda tidak percaya itu? Enggak. Makanya saya bilang tadi kan, setelah 13 tahun mempelajari Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Yang tidak saya percaya tafsirnya ya. Yang tidak saya percaya itu tafsirnya. Emang pengertiannya gimana kalau tidak demikian? Gini. Gimana? Kebanyakan orang Islam, terutama yang awam, mereka mengikuti hasil tafsir, bukan mengikuti kalimat aslinya. Paham nggak, Bang? Oke, kalimat aslinya maknanya bagaimana? Wama qataluhu, mereka tidak menyalibkan dia, menyalibkan Isa, membunuh Isa. Tidak menyalibkan dia, menyalibkan Isa. Bang, pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Coba kita terjemahin kata per kata Bang ya. Wa qaulihim, dan karena perkataan-perkataan mereka. Ya. Inna, sesungguhnya kami. Merekanya siapa dulu di sini? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, oke. Mereka berkata, Inna, sesungguhnya qatalnal Masih, kami telah membunuh Al-Masih. Isa putra Maryam. Berarti orangnya kan? Orangnya nih. Oke, Isa bin Maryam berarti orangnya. Oke, lanjut. Lalu disangkal oleh Allah. Wa ma qataluhu. Betul? Belum. Isa bin Maryam berarti bicara tentang orang. Tetapi Rasulullah ini bicara tentang ajaran yang dibawa oleh orang itu. Waduh, makin berat. Jadi ada orang, ada ajarannya. Sebentar, saya naikkan dulu satu orang muslim kalau begitu Bang. Ini jadi, bukan ini satu, saya. Ini dia bicara 2 hal Bang. Berbicara orang sebagai manusia dan berbicara tentang ajaran yang dibawa orang itu. Gitu. Saya jadi makin pening gitu. Ya karena Abang nggak paham. Jadi Abang mengira ini adalah orang. Paham. Saya mumet Bang. Coba kita kasih naik ada Ling. Halo Ling.
Ya, assalamualaikum. Ya, Ling silakan nyalakan kamera. Alhamdulillah aku munggah, aku rek takon. Nah, Ya, Ling saya mau tanya dulu, Muslim kah Ling? aku muslim. Muslim tapi namanya Ling. Oke lah. Jadi begini, Bapakku keturunan ini, jadinya Bapak keturunan Chinese. ya. Oke, tapi wajahnya kok tidak ada Chinese-nya. Jawa. Oke lah, baik. Gini Kak Ling, kita tadi ini membahas mengenai surat An-Nisa ayat 157. Dan saya rasa itu sudah cukup familiar di tengah-tengah orang Muslim. Bahwa sosok Isa yang kata orang Islam adalah Yesus, itu tidak disalibkan. Tetapi yang disalibkan itu adalah orang lain yang wajahnya dibuat menjadi wajahnya Isa atau Yesus. Dan dialah yang disalibkan. Coba selama Anda jadi Muslim, Anda percaya itu enggak? Aku orang Islam aja nggak bisa ngaji. Buset dah. Makanya saya bilang teman-teman kan, memang teman-teman. Soalnya gini, kemarin aku tanya kayak gini kan sama kenapa mau Nabi Muhammad nikahin anak di bawah umur. Terus mereka jawab katanya nikahin anak di bawah umur itu katanya dia Muhammad tuh tidak menggauli tapi nunggu balik gitu loh. Tidak, yang benar itu Muhammad menikahi di umur 6 atau 7 tahun dan menggauli di umur 9 tahun. Katanya tidak, mereka menyangkal, katanya enggak, katanya. Itu kebohongan yang nyata itu. Kalingling, karena Kalingling lagi naik kendaraan, nanti kena ban sama TikTok loh. Coba nanti kalau udah sampai saja ya. Oke. Kalau udah sampai naik lagi Kalingling, saya turunkan sebentar. Nanti akun Anda saya kasihan sama akun Anda nanti di ban sama TikTok. Ya Bang Rizal, ini ucapan Rasul itu kan masih nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi mereka berkata, orang-orang Wahyudi berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, stop dulu, saya jelaskan. Dia bicara tentang dua hal. Menurut kalimat ya. Pertama tentang orang yang sebagai pembawa ajaran dan sebagai ajaran yang dia bawa. Jadi ada dua, abang kurang teliti. Oke, di ayat selanjutnya. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya, betul? Ya benar. Wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya, betul? Betul. Nah, akan tetapi walakin diserupakan lahum bagi mereka. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Makanya Al-Quran itu memang bikin pening pembacanya. Betul. Kenapa? Karena dibaca tanpa ilmu gitu Bang. Bukan. Begini. Saya kasih tahu. Percayakah Anda setiap orang yang membantah sejarah, dia akan belepotan sendiri untuk menyajikan jawabannya. Saya kasih contoh. Kita semua tahu, Presiden pertama Republik Indonesia itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Tahu? Iya. Bayangkan ada orang Uruguay 700 tahun setelah peristiwa menyangkal peristiwa itu. Sesungguhnya yang membaca teks proklamasi tahun 1945 bukan Soekarno. Pasti orang-orang Indonesia protes. Kalau bukan Soekarno terus siapa? Pokoknya bukan. Itu adalah yang diserupakan. Lempar gelas lu. Artinya begini Bang, setiap orang yang membantah peristiwa yang betul-betul terjadi, nyata, dia pasti akan kebingungan sendiri. Begitu pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu ingin menyangkal penyaliban Yesus. Menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit.
Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada juga Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Yesus. Gini, Makanya Bang, Al-Quran bingung memberi jawabannya, sehingga dikasih jawaban syubihalahum. Apa itu syubihalahum? Saya jelaskan ya. Jadi Silakan. gini Bang, saya jelaskan. Ada cerita versi orang Kristen, ada cerita versi Quran. Tidak bisa, lalu kebanyakan yang dilakukan orang Islam adalah menjadikan cerita versi Quran yang sudah ditafsirkan untuk menyanggah cerita Kristen. Itu salah, metode itu salah memang. Nggak betul. Terus yang benar Jadi yang gimana? betul adalah kalau mau ikut Quran, ikut cerita Quran. Oke, arti Makanya syubihalahum saya itu bilang apa? ini ketimbul kerancuan. Mereka menjadikan, Arti syubihalahum itu apa? diserupakan bagi mereka. Apa yang diserupakan? Diserupakan bagi mereka. Subihat. Iya, apa yang diserupakan, Bang? Yang ini, yang ajarannya. Kan gak nyambung. Suara Mereka, Bang, kalimat sebelumnya, Makanya mereka saya jelaskan, tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan ajaran, maksudnya gimana? Aduh, bodrek. Makanya dengar Gimana? Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Bang, ada Bang Edis, ada ajaran Bang Edis. Ada Bang Edis, ada ajaran Bang Edis. Ajaran Bang Edis bukan Bang Edis. Jadi ada dua hal di sini. Iya, tapi kalimatnya Bicara itu loh, kan tentang itu kan orang yang penyangkalan mengajarkan terhadap dan bicara penyaliban. tentang yang diajarkan. Bang, kalimat sebelumnya itu kan bercerita mengenai mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Lalu jawaban daripada ini, tidak menyalib, tidak membunuh, terus apa? Melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ini jawaban macam apa? Al-Quran bukan kitab penjelas. Al-Quran bukan kitab penyempurna, Makanya, tapi kan penyempurna. Bukannya disempurnakan, malah disempurnakan. Gimana? Perhatikan betul-betul ini suaranya. Silakan. Perhatikan betul-betul Bang. Kita Iya, bicara dua hal Bang. Kalau soal Abang bilang tadi sejarah, itu di sini letaknya Bang. Itu sejarah nih. Ini sejarah. Sementara ini adalah manusia. Jadi saya jelaskan ke Abang ya. Biar Teman-teman Abang- nyambung nggak Abang- teman-teman? Saya Abang pening loh. paham. Ini sinyal kurang bagus Bang. Jadi gini. Gimana Bang? Gimana coba?
Saya masih mencoba untuk mengerti. Saya menghabiskan, Saya kasih mengerahkan contoh seluruh ya. kekuatan saya untuk mengerti Iya, Pak, bahasa iya. Anda ini. Gimana? Abang tadi bicara tentang Soekarno, Presiden Indonesia kan? Itu tentang orang. Sementara ketika sejarahnya dibacakan, ya sejarah itu bukan presiden. Bang, nanti saya lanjutin lagi. Abang kayaknya perlu mandi dulu dah. Bang, saya sarankan abang mandi dulu biar seger. Guyur dulu air sebanyak-banyaknya di kepala bang. Habis itu naik lagi. Mandi dulu bang, nanti naik lagi. Oke? Abang tidak membedakan mana yang sejarah, mana yang orang. Itu Bukan bang, masalahnya. kalimat sebelumnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Berarti Betul. lalu bantahannya apa? Berarti kalimat itu Betul. berkaitan dengan pembunuhan dan penyaliban, betul nggak? Bang, ayat itu berbicara Orangnya tidak mengenai dibunuh, penyangkalan kemudian terhadap ajaran pembunuhan dan Islam penyaliban. tidak dihilangkan. Maksudnya. Ada Ade. Ya, selamat pagi saudara Ade. Ade, selamat pagi Ade. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ya Ade, saya sarankan Anda untuk menambah jaringan internet Anda ya. Karena Anda sudah saya naikkan tapi tidak nyantol, itu pertanda sinyal Anda tidak kuat. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sabar. Zuhri Suhur. Oke. Zuhri Suhur. Ya, Zuhri Suhur, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Bang Zuhri, nyalakan kamera Anda. Ya, Bang Zuhri, saya konfirmasi dulu ya Bang ya. Ini channel diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Saya host sebagai Kristen. Saya mau tanya nih, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke. Ya, tema kita kali ini tuh tadi Bang ya. Setelah 13 tahun mendalami Quran dan hadis, saya dan kamu pasti meninggalkan agama Islam. Silakan Bang, apakah Anda mau membantah atau Anda mau setuju? Jangan-jangan. Silakan. Gimana Bang? Terima kasih ya. Sering saya lihat Anda tampil ya. Itu memotivasi saya untuk buka-buka ya. Yang tadinya saya ngaji itu ya cuma sekedar ngaji, coba cari artinya. Itu yang nggak kebayang selama ini artinya memang kayak gitu. Bahkan saya pun kalau mempelajari Al-Quran itu sering bingung. Kayak di surat Ibrahim ya, itu namanya surat Ibrahim, tapi Ibrahimnya itu cuma muncul 4 atau 5 ayat itu. Jadi yang bahas Ibrahim di sana sini, terus bahas apa? Kayak tadi Isa ya, itu munculnya di surat An-Nisa ada, di surat Maryam ada, terlompat-lompat. Jadi kalau mencari susunannya cerita nabi-nabi itu susah. Kalau apa pakai pedomannya Al-Quran susah. Jadi dan banyak yang ayat-ayat kalau diterapkan pada masa ini itu ya kita dicaci maki oleh orang atau negara ya kan gitu, bisa ditangkap kitanya karena melanggar aturan negara. Saya sih terima kasih ini ya bagi umat-umat Islam yang seperti saya ya,
nggak usah memaki-maki saudara lain agama, tapi ini anggap motivasi kita untuk belajar, untuk mempelajari agama kita sendiri. Sibukan kita mempelajari kitab-kitab sendiri dan hadis-hadis kita. Benar nggak itu bisa diterapkan? Ya, bisa nggak kita memakainya dalam setiap hari bernegara dan bermasyarakat? Kita kan pengennya itu beragama dan bernegara itu kan damai. Benar nggak kita bisa gitu? Mudah-mudahan sih ada. Kalau yang di Al-Quran arti-artinya yang kurang pas, mungkin dari Menteri Agama ya, atau merevisi atau gimana? Nah, mantap ini. Bentar Bang, ini. Tapi Anda masih Muslim. Bagaimana kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Coba bacakan satu surat dalam Al-Quran, coba. Maunya surat apa? Yang pendek aja ya. Terserah, surat apa yang Anda tahu. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Jadi Anda setuju Al-Quran direvisi ya? Artinya mungkin karena Al-Quran itu berbahasa Arab, karena emang kalau di Al-Quran kan ada artinya bahwa saya tidak menurunkan Rasul atau Nabi itu sesuai dengan bahasa umatnya. Jadi yang pasti paham itu kan orang Arab. Sedangkan yang di sini kan kira-kira terjemahannya atau istilahnya tafsir ya, yang bisa jadi itu berbeda sedikit, kan gitu. Berbeda sedikit atau juga banyak. Tapi intinya kalau saya bisa mengambil kesimpulan, selama ini Anda setuju dengan saya ya? Ya, setuju, terima kasih. Setuju. Ini membuka mata. Itu lebih semangat ya mempelajari kitabnya. Terutama saya mungkin yang ulama-ulama ya, yang butuh lagi meng-cross check isi Al-Quran. Bukan berarti menyalahkan, enggak, cuma arti-artinya itu gimana. Kalau ada anak-anak muda, anak muslim yang mempelajari Al-Quran, itu pasti banyak yang salah tafsir. Kalau tidak ada pembetulan dari tafsir-tafsirnya itu. Begitu. Intinya Anda menyuruh atau Anda berharap supaya tafsir-tafsir terhadap Al-Quran, terjemahan Al-Quran direvisi karena isinya sangat-sangat memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang sesat gitu ya? Ya. Yang istilahnya melanggar. Oke lah, iya saya rasa ini Anda orang yang mungkin sedang dalam proses ya. Jadi mungkin Anda belum mengakui bahwa memang itu sebenarnya makna yang sebenarnya. Tapi nanti kalau Anda sudah mengakui bahwa itu makna yang sebenarnya, saya rasa ini statement yang seperti ini akan terjadi kepada Anda, bahwa Anda akan meninggalkan agama Islam. Semua bisa terjadi. Tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya? Ya, semua bisa terjadi. Iya, mantap. Oke lah, terima kasih Zuhri Suhur. Terima kasih ya, semangat. Sama-sama. Terima kasih Pak Zuhri Suhur. Ya, itu ya teman-teman ya, artinya bukan 1, 2, 3 orang ya, ada banyak sekali muslim-muslim yang setuju dengan saya. Ya, yuk silakan. Mereka setuju dengan saya. Kita kasih naik ada Khoirotun Nikmah. Bangun pagi minum roti waraqah. Masya Allah nikmah. Silakan nyalakan kamera Anda. Ini nama nama Khoirotun. Belum bisa on cam. Sayang sekali. Oke lah Bang, saya mohon maaf ya. Sekalipun nama Anda asli ya, pakai foto profil manusia, sebenarnya itu yang paling cepat saya naikin yang begitu-begitu. Tapi sayang kamera Anda belum bisa. Jadi besok lagi naik Bang, kalau pengikutnya sudah ada. Mohon maaf ya Bang ya. Oh iya. Mohon maaf. Teman-teman, bagaimana caranya biar teman-teman cepat dinaikkan, cepat diterima permintaan guest atau multi tamu? Wah, luar biasa ya saudara-saudara.
Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar, Yesus dahsyat, atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini, ya. Jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dimana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan, bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar, dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.